Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat atau Kiai Islam Solusi. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama dan menambah wawasan keislaman. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Mirza asal Situbondo yang menanyakan, apakah boleh kita membeli barang impor yang ada mereknya lalu kita jual kembali dengan kemasan yang berbeda dan mengganti merek tersebut? Apakah diperbolehkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una, Allahumma amin. Terima kasih kepada Mas Mirza Situbondo ya. Panjenengan menanyakan tentang kebolehan menggantikan merek barang impor ya, dan nama, merek dan nama itu bagaimana ya. Tentu dalam hidup ini termasuk dalam usaha ekonomi bagi orang Islam itu adalah mencari berkah. Berkah itu kan. Oleh karena doanya kita kan selalu Allahumma barik keberkahan itu ya kan. Nah, kalau dapat keuntungan juga keuntungan yang berkah, besar ataupun kecil. Nah, di antara keberkahan itu adalah as-sidqu, kejujuran ya kan, dan menghindari al-kadzibu, dusta. Atau al-ghisyu, manipulasi ya kan. Nah, kasus yang ditanyakan itu ya sepertinya itu mengandung unsur manipulasi. Masuk manipulasi. Ya, mereknya A lalu ditukar jadi B, itu kan tidak asli ya. Tentu saja dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan lebih. Ya, kalau mereknya A mungkin untungnya hanya A saja, tapi kalau diganti dengan B bisa A plus begitu. Nah, itulah yang tidak bolehnya karena ada unsur ghisyun ya, atau ghasyun yaitu unsur ketidakaslian, manipulasi. Rasulullah SAW bersabda, man ghasyana falaisa minna, siapa yang melakukan ghish, manipulasi di antara kita, maka tidak termasuk atau bukan dari umat kita. Itu kita merugi sekali kalau memang diusir ya oleh Kanjeng Nabi SAW, tidak diakui sebagai umatnya. Jadi bagaimana mungkin kalau tidak diakui sebagai umatnya mengharapkan syafaatnya? Jadi alangkah rugi, jangan lakukan itu ya kan. Untuk dicontoh seorang saudagar besar dan ulama besar, Imam Abi Hanifah ya kan, berdagang kain ya, tentu dibantu oleh pembantunya ya. Ketika mau ada keperluan, Imam Abu Hanifah itu nitip, ini ada kain yang bagus ini tapi ada cacat sedikit. Nah, kalau nanti ada pembeli yang menanyakan ini, jelaskan, sebutkan ya harganya sekian lah atau kisaran sekian, dia pergi ya kan untuk keperluannya. Betul ya, tidak lama kemudian ada calon pembeli cari tertarik, rupanya memang kain itu sangat bagus ya, menarik ya kan. Tolong yang itu ya udah begitu. Pembantunya itu ya mohon maaf itu tidak dijual begitu kan.
itu tidak dijual. Kekeh begitu ya apa? Karena tertarik berapapun. Ya, wah ini nggak dijual, itu sudah diamanatkan oleh ya yang punya begitu, oleh bos ya. Makin begitu makin penasaran. Wow, ini ada apa? Ada apa ya? Berapa saja? Oh, begitu. Wah. Nah, ya kan. Ya akhirnya karena didesak-desak begitu, ya terjual juga kan begitu. Tapi tidak ya terlalu mahal ya. Baiklah kalau begitu, ini modalnya sekian disebutkan kan. Ya berapalah mau memberikan keuntungan, ya diberikan keuntungan. Udah diambil. Ya tidak lama, hari-hari berikutnya Imam Abu Hanifah datang. Yang pertama kali tanyakan, mana tuh kain itu? Kain kan begitu. Oh, minta maaf ya si pembantunya itu. Mohon maaf, itu ada namanya yang menawar lebih dari satu orang. Ya ternyata mereka itu sangat tertarik dan ya ingin membeli berapapun begitu. Susah, kita juga sudah jelaskan itu tidak dijual, malah makin mendesak. Akhirnya ya tidak berdaya lah sebagai penjual, terjual juga ya dengan ya keuntungan ya walaupun tidak berlipat-lipat begitu. Nah itu kan marah Imam Abu Hanifah itu. Kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu cari itu kan. Kan susah tuh carinya kemana ya kan. Kalau sekarang kan mungkin ada nomor lalu di WA atau bagaimana di share ya. Ya itu zaman dulu kan susah. Ya. Ya udah karena kesalahan dia cari lah begitu, mungkin diumumkan di titik-titik yang bisa dikenal. Ya akhirnya mungkin beberapa hari ya ketemu lah si pembeli itu ya kan, lalu dibawalah ke Imam Abu Hanifah ya. Jelaskan ini tuh begini, ini bagus memang tapi ada cacat. Saya sudah amanatkan kepada penjual di sini untuk tidak dijual begitu, bahkan disimpan. Ya. Oh ternyata itu. Nah lalu bagaimana penyelesaiannya? Yaitu dijual justru dengan diskon, ya kan? Karena ini kesalahan si pembantu saya. Kalau tuan tetap ya ingin membelinya, ini harus ya terpaksa harus dijual tapi dengan diskon. Diskon kesalahan tadi kan, kesalahan menjual dan tidak menjelaskan aib. Itulah akhlak tijari ya dari Imam Abu Hanifah dan sebagai saudagar yang sukses. Ya. Kesuksesannya justru pada kejujurannya. Wallahualam, mudah-mudahan itu jadi contoh bagi kita. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Rina asal Bandung yang menanyakan, saya memulai bisnis sebagai agen properti. Ada pembeli yang bersikeras ingin membeli rumah cicilan dengan bank konvensional. Apakah saya harus menolak atau seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentu si penanya ini sudah maklum ya bahwa bank konvensional itu ada unsur ribawi dan dihindari. Tapi ini persoalannya kan si pembelinya itu bersikeras ya untuk membeli, tetapi ya dananya dari bank konvensional. Nah, itu bagaimana ya kan? Nah, haramnya riba itu seperti haramnya khamar ya kan. Itu kan berlapis-lapis, tidak hanya si peminum, tapi juga yang menyeduh, yang menyediakan, yang membawa begitu kan. Ya, jadi berlapis-lapis begitu. Demikian juga riba ini bukan hanya yang menerimanya, yang juga yang menuliskannya, tentu yang membelinya juga. Jadi karena itu tentu tidak dibenarkan. Saya harus menolak itu yang betul, ditolak dengan cara yang sopan, yang baik. Boleh dicarikan saran alternatif. Bagaimana nih kan? Ini kan sayang, dia sangat pengen untuk
membeli rumah itu dengan cicilan, sayang, ya kan. Nah, ini dipilah saja transaksi yang konvensional, biarlah dia dengan bank konvensional, begitu kan. Nah, cari duit lah pokoknya. Setelah itu, ya transaksi berikut tuh putus. Iya kan, dia udah bawa uang dari itu. Iya, uangnya nggak usah tanya dari mana, ya kan. Nah, kecuali kalau memang dijelaskan ini uang dari, nah itu penadahan, ya kan. Tapi kalau putus, ya kita tidak tahu. Pokoknya ini persyaratan di sini adalah begini, kita ingin ya belajar berbisnis secara Islami, silahkanlah Bapak mencari dana dari mana saja. Itu urusan Bapak gitu. Nah, jadi udah putus dengan itu jadi ada cut off gitu kan. Jangan ditanya lagi, dan tidak perlu bertanya orang itu mau belanja ke situ dananya dari mana, nggak perlu, ya kan, nggak perlu. Yang penting kan analog atau bisa dikiaskan dengan daging yang dikirimkan kepada rumah Rasulullah SAW. Ya, Siti Aisyah itu, ya Rasulullah, tetangga kita ini kirim daging ini, opor, ya kan, ya kita tidak tahu ini daging halal, ya apakah cara menyembelihnya itu. Tentu dari non muslim, ya kan. Kalau dari muslim selesailah kan. Dari non muslim, ya ini kita tahu. Kalau non muslim kan tentu masaknya juga gitu, nggak tahu dia. Rasulullah SAW itu daging apa? Ya, dagingnya daging apa namanya, binatang yang halal, ya kan. Ya udah, samillaha fakuli, itu kan. Ya, bacalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, lalu makan. Nah, jadi seolah-olah ini akad baru untuk memakan ini kan, kita akad dengan Allah, bismillahirrahmanirrahim, maka menjadi halal. Begitu kan. Nah, kalau dengan begitu maka yang tadi udah putus, kita tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, Bapak datang ke sini, ya di sini ya dengan apa namanya pola Islami, silahkan. Ini kalau Bapak tertarik, ya udah begitu. Nah, itu paling ya di cut off. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Umar asal Medan, yang menanyakan, saya mempunyai anak perempuan berumur 3,5 tahun. Bolehkah saya berkurban atas nama anak saya yang belum mukallaf? Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW ketika mau menyembelih apa namanya, udhiyah, kurban. Ya, Allahumma hadza minni, ya kan, fataqabbal minni wa ammal lam yudhi min ummati. Nah, itu. Terimalah ini atas namaku dan atas nama ya orang-orang yang belum ya kurban dari umatku, yang belum berkurban kan banyak banget. Ya, termasuk yang mungkin sampai sekarang. Iya, itu Masya Allah. Apa namanya, karomnya Rasulullah SAW itu, kecintaan pada umat, ya kan. Nah, tentu termasuk yang ya bayi-bayi itu, ya anak-anak kecil udah tuh kan didoakan, termasuk ini termasuk. Ya. Nah, dari situ kita dapat pahami, apalagi ya. Boleh berarti. Iya, Umar ya, ini ya, Bapak Umar dari Medan. Ya udah. Ini untuk ya bocil ini kan, sebutlah 3 tahun atau apa, untuk itu. Apalagi kan sudah muayyan, ya. Soal mukallaf atau itu tidak jadi masalah, ya kan. Kebaikan itu. Buat orang tua. Begitu. Kebaikan buat orang tua. Seperti haji dan umroh, ya bawa bayi, ya di bawah umur, belum mukallaf. Boleh itu, tentu orang tuanya mendapatkan pahala tambahan. Ya, wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Dika asal Jakarta. Apakah sah seorang anak laki-laki menikah memakai bin ayah tirinya sedangkan ayah kandungnya sudah meninggal? Ya, ini bin itu kan bukan hanya lip service.
hanya nama, tapi itu hakikat. Ya, jadi genuine itu. Bin berarti bapak, ya kan. Mama, ibu itu berarti memang ibu, begitu ya kan. Ya. Tidak boleh ya satu hakikat jadi rubah gitu kan. Karena udah meninggal, ya, walaupun udah meninggal gitu. Walaupun udah meninggal, karena nanti di akhirat itu tentu umat Nabi Muhammad SAW dikumpulkan. Insya Allah. Dan tiap-tiap orang itu akan dipanggil ya namanya dan nama bapaknya. Itu tidak keliru pasti, ya kan. Fulan Adib bin Muhammad misalnya bapaknya, atau siapa begitu. Begitu, itu di akhirat. Ya, dan tentu saja satu panggilan yang sangat membanggakan, ya, memuliakan. Nah, di dunia tidak boleh juga sesuai dengan Al-Quran, ya, surat Al-Ahzab ayat 5. Ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Panggillah, panggilan ataupun tulisan, ya kan. Mereka itu bi'abaihim dengan nama bapaknya. Itu lebih adil menurut Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang benar, begitu kan. Berarti kalau tidak begitu kan tidak adil, itu salah. Fa illam ta'lamu abahum, kalau tidak tahu mungkin ya. Bukan tidak tahu. Kalau ini kasusnya bukan tidak tahu kan? Ya, tapi diganti, ya kan. Karena orang tuanya sudah tidak ada, lalu ya. Fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fiddin. Ya, disebutkan mungkin walinya itu wali di taukil, berarti walinya si fulan, tapi termasuk ikhwanukum fiddin, saudara dalam agama. Ya, itu alternatifnya kan. Yang penting kan nikah, tapi tidak dengan mengganti nama wali. Ikhwanukum fiddini wa mawalikum, ya kan. Walaisa alaikum junahun fima akhta'tum. Kalau tersalah ini. Iya, betul-betul tersalah ya tidak berdosa. Walakin mata'ammadat qulubukum, tapi yang disengaja. Nah, ini kalau ini kan disengaja. Ya. Walakin mata'ammadat qulubukum, tapi yang disengaja, ya, dan ada tentu niatan di hati, itu adalah salah, maksiat, dosa. Walaupun begitu, Allah itu membuka pintu tobat. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya kan, jangan lakukan, tapi kalau sudah terlanjur, ya jangan diteruskan. Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, tentu dalam pengadministrasian nikah itu kembali itu jangan melakukan bin yang orang lain, bin orang tua tiri, tidak boleh. Sebab itu adalah berarti menisbahkan sesuatu kepada bukan pemiliknya. Begitu. Wallahualam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ardi asal Ponorogo yang menanyakan bagaimana hukumnya memuji orang non-muslim? Apakah diperbolehkan? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa orang itu memuji? Itu ada beberapa alasan. Memang layak dipuji, ya kan? Sesuatu itu layak dipuji karena jamal, cakep, bagus, menawan, ya kan? Juga. Karena prestasi, ya, prestasi. Karena dia berjasa kepada yang bersangkutan, memberi sesuatu, ya. Terima kasih. Atau tidak kepada yang bersangkutan, tapi kepada masyarakat, gitu, prestasi masyarakat. Itu dipuji. Contoh misalnya almarhum Eril, ya kan? Yang baru saja. Itu kan banyak yang memuji. Oh, ya kan? Kenapa? Itu kan karena prestasi, kesolehan. Nah, tapi ini ya non-muslim. Nah, bedakan. Apakah pujian ini pujian yang manusiawi, sosial manusiawi, begitu kan? Hubungan sosial. Nah, itu boleh. Memang dia itu baik kok. Iya kan, itu ya. Dia itu cakep kok. Dia itu pinter. Dia itu apa dan seterusnya lah kan. Sosial, ya kan misalnya. Tapi jangan memuji itu yang bersifat ibadah dan doa. Redaksi doa mungkin ya. Ya, jangan. Sebab doa itu ibadah.
Nah, ibadah itu tentu ya ada ketentuannya, ya kan. Dilarang mendoakan kepada yang non agama. Nabi Ibrahim saja mendoakan bapaknya ini, ya kan. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh itu kan. Ya, itu di surat Ibrahim, ya kan. Apalagi ya bukan bapaknya ini kan. Ya, mim ba'di mata bayyana lahum annahu min ashabil jahim, ya kan begitu. Kalau setelah sampai akhir hayatnya dia belum Islam, ya, atau dalam kondisi ini ya dia belum Islam, berarti kan ya tidak boleh dia mendoakan. Redaksi pujian yang mendoakan, pujian yang selain sifatnya ibadah mendoakan boleh. Boleh. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya.